Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Good morning, everybody. Today we will continue our explaining about soal prediksi PSIJ. Kemarin baru kita bahas beberapa soal. Oke, langsung saja. Ini ada sebuah teks. Bandung as Sea of Fire. Itu adalah Bandung Lautan Api was a fire that occurred in the city of Bandung on March 24, 1946. Ini adalah kebakaran yang terjadi di kota Bandung yang terjadi pada tanggal 24 Maret gitu ya, tahun 1946. Within 7 hours, yang terjadi kurang lebih sekitar 7 jam. Nah, about 200,000 residents of Bandung burned their homes. Ini melibatkan 200.000 penduduk Bandung membakar rumahnya sendiri, rumah mereka. British troops as part of the Brigade McDonald's arrived in Bandung on October 12, 1945. Nah, si tentara Inggris itu sebagai bagian dari McDonald Brigade, nah gitu ya, tiba di Bandung pada bulan Oktober tanggal 12, 1945. Nah, Bandung was deliberately burned by three and local people. Bandung dibakar ya, telah dibakar habis oleh Tri dan orang-orang lokal, orang-orang sekitar. Tri itu kalau nggak salah tentara Republik Indonesia gitu ya. There were black smoke, di sana terdapat asap yang hitam. Nah, blowing high into the air everywhere, menjulang tinggi, terbang kemana-mana, katanya seperti itu. The British Army began to attack Savage. The greatest battle happened in the village named Dayakolot. Kemudian tentara Inggris itu mulai menyerangnya gitu ya, menyerang mereka. The greatest battle happened. Kemudian pertempuran terjadi in the village, di sebuah kampung yang bernama Dayakolot di South Bandung gitu ya. Where there were a large ammunition depot belonging to British in this battle. Di mana di sana itu ada sebuah bank amunisi atau tempat penyimpanan amunisi lah gitu. Nah, in this battle, di pertempuran ini, Barisan Rakyat Indonesia BRI destroyed the ammunition depot. Si BRI itu atau si TRI itu kemudian menghancurkan si depot amunisi itu ya, dihancurkan, dibakar gitu ya. Selain rumah-rumah mereka, ternyata si depotnya juga dibakar. Nah, strategi to fire Bandung was considered because, nah strategi ini strategi untuk membakar Bandung ini dikarenakan gitu kan, disebabkan karena the power of tree, kekuatan tree and people ya, tree dan orang-orang lokal tadi gitu ya, was not comparable, tidak sebanding lah to the British force and Nica, tidak sebanding dengan British and Nica secara gitu ya kan. Pas waktu itu ketika British kemudian Japan sudah punya peralatan yang luar biasa, kita masih menggunakan bambu runcing dan alat-alat sederhana seperti itu. Jadi gitu kan. Nah, ini salah satu kenapa mereka menggunakan taktik atau strategi membakar rumahnya gitu. Nah, this incident inspired to create the famous song. Nah, kemudian insiden ini menginspirasi tuh untuk membuat sebuah lagu terkenal yang dikenal dengan Hello Hello Bandung. Nah, itu Halo Halo Bandung. Oke, itu ya ceritanya. Next, pertanyaannya harusnya pertanyaan dulu ya, jangan kita baca, jangan dulu ke teks, saya salah tadi. Which one is not true? Pertanyaannya adalah yang mana yang not true, yang tidak benar based on the text. Oke, sesuai dengan teks. Masih ingat ya yang tadi ya. A.
The battle occurred in South Bandung. Pertempuran terjadi di Bandung Selatan, benar nggak ya? Nah ini ada, berarti betul. Ini kan jawabnya bukan, karena kita mencari yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan teks. Not true, itu berarti tidak sesuai dengan teks. Sea of Fire was a fire that happened in Bandung on March. Nah ini terjadi katanya tanggal 24 Maret. Benar nggak? Oh benar nih. Berarti bukan itu juga. The battle was attacked by Dutch army in Dayakolot Bandung. Di Dayakolot Bandung ini katanya diserang oleh Dutch army. Perasaan ini bukan Dutch army, yang menyerang itu adalah British army. Nah mungkin ini jawabannya. Kita lihat ke bawahnya. It was about 200,000 residents of Bandung burned their homes. Benarkah? Kita lihat ke atas. Nah, ada juga di sini, berarti itu bukan ya. Berarti yang agak menjurus jawabannya adalah yang tadi. Halo Halo Bandung song was inspired by this incident. Bener ya, karena lagu ini terinspirasi dari kejadian pembakaran. Berarti jawabannya adalah C. Oke, itu ya nomor pertama. Next, sekarang kita masuk ke number 7. Why did Bandung resident do the strategy to burn their city? Kenapa gitu kan si warga-warga Bandung teh punya strategi membakar rumahnya mereka gitu. It's due to, itu dikarenakan. Oke, tadi kan sudah ya. Oke, kita lihat dulu ya. The power proportion of people's military entry was comparable to British force. Karena katanya ya, kekuatan, proporsi kekuatan ya orang-orang militer dan tree tidak was comparable, sebanding, ini mah sebanding ya, sebanding dengan pasukan Inggris. Yang kedua, B, the power of people militia and tree were weaker than British force. Karena kekuatan orang militia ya, orang militer kita dan tree itu weak itu lemah kan, lebih lemah dibandingkan British force. Tuh, kita simpan ya. Artinya tidak sebanding teh ya teh. C, the power of people militia and tree were stronger. Ini masa baliknya, bahwa power kita itu lebih kuat katanya dibanding, kalau kuat nggak usah bakar itu kan. Nah, D, the power of people militia and tree were considerable. Pantas lah gitu ya, consider. Ini nggak masuk juga. The power proportion between two countries were good. Ini disebutkan bahwa proporsinya itu good lah dua-duanya, Indonesia dengan itu sama. Beda ya. Jawabannya berarti yang mengacu ke pertanyaan ini adalah yang mana? Oke, B. Kok C ya? The people. Ini salah berarti ya. Jawabannya harusnya B ya, karena kita itu lebih lemah, yaitu weaker. Kalau C itu adalah kekuatan militia dan tri lebih. Kalau C kan buat apa kita makna itu ya. Oke. Next, number 8. Bandung Sea of Fire, the inspiration for made a One of Nation song. The song is famous with Bandung Lautan Api menginspirasi untuk membuat salah satu lagu nasional. That song is famous. Lagu itu dikenal dengan judul, udah tau lah ya, Puyeng Bandung, Halo Halo Bandung, Bandung Lautan Api, Maju Tak Gentar, Berkibarlah Benderaku. Ya Halo Halo Bandung. Oke guys. Nah itu ya. Next apa lagi? Oke, ini satu teks lagi lah ya. Di video ini cukup 2 teks. Kayaknya kita langsung ke pertanyaan dulu. Number 9. When did the writer go to the beach? Iraha cenahnya. Iraha, kapan sih si penulis pergi ke pantai? Oke, kita lihat nih. Last week my friend and I were bored after 3 weeks of holidays. Minggu kemarin my friend and I, saya dan teman saya,
were bored, bosen lah gitu ya. After 2 weeks of holiday, setelah berlibur kurang lebih 3 minggu katanya. Berarti irahat lah. Berarti last week. Kita buka, kita lihat. When did the writer go to the beach? Kapan sih? Nah, oke. During holiday, on the first time, after holiday. Apakah pada saat pertama atau C after holiday setelah liburan? Setelah liburan masuk atau ke sekolah? Before holiday, sebelum holiday, atau one on the weekday, di hari Minggu. Oke. Nah, kita lihat jawabannya berarti A, C ya, after. Oh iya, after. Nah, ini after 2 weeks of holiday. Oke, mereka tuh memang setelah liburan ya. Setelah liburan baru berangkat ke mana? Ke pantai gitu. Itu jawabannya ya. Nah, ini nih. Our board after 3 weeks of holiday. So we rode our bike to Smith Beach. Jadi mereka mengayuh sepedanya untuk pergi ke pantai Smith gitu ya. Which is only 5 kilometers from where I live. I live. Dimana jaraknya itu kurang lebih sekitar 5 km lah dari mereka tinggal. When we arrived at the beach, nah ketika mereka sampai di pantai, we were surprised to see there was hardly anyone there. Mereka tuh terkejut ya dengan tidak adanya seseorang pun di sana. After having a quick dip in the ocean, setelah mereka melakukan dip itu penyelaman gitu ya, berenang lah kurang lebih seperti itu di pantai tersebut, which was really cold. Itu ternyata really cold, sangat dingin gitu. We realized one reason there were not many people there. Nah, mereka sadarlah satu alasan kenapa tidak banyak orang di sana. It was also quite windy. Pertama mungkin karena windy. Yang tadi ya, yang pertama adalah sangat dingin. Ternyata yang kedua windy itu berangin besar gitu ya. After we bought ourselves some hot chip at the takeaway store nearby. Kemudian setelah mereka membeli hot chips, makanan keripik-keripik gitu ya dari store nearby, toko terdekat gitu di sekitarnya. We rode our bikes down the beach for a while. Kemudian mereka mengayuh sepedanya kembali on the hard damp part of the sand. We had the wind behind us, and kita tuh ada angin yang besar gitu, ada berangin lah gitu ya di belakang mereka. Before we knew it, ketika kita tahu itu, we were many miles down the beach. Kita mengayuhnya lebih jauh lagi gitu. Before we made the long trip back, we decided to paddle our feet in the water for a while. Nah, kemudian before we made the long trip back, sebelum melakukan perjalanan yang lebih lama gitu kan, mereka memutuskan untuk paddle itu, kalau itu kan mengayuh gitu ya. Kalau sepeda ini mungkin dikecepak-kecepak lah, si kakinya di air untuk beberapa saat, for a while. Nah, and then sit down for a rest. Kemudian duduk-duduk dulu sebentar untuk istirahat. While we were sitting on the beach, ketika mereka duduk-duduk di pantai itu just chatting ya, sambil ngobrol-ngobrol, it suddenly dawned on us both that all the way back we would be riding into the strong wind. Nah, mereka pulang dengan keadaan anginnya yang sangat kencang sekali. When we finally made it back home, dan akhirnya kita pulanglah ke rumah gitu. We were both totally exhausted. Mereka sangat-sangat kecapean. But we learned some good lesson that day. Dan tetapi kita mempunyai pelajaran yang sangat bagus dari hari itu. Okay, number 10 berarti ya. How far is the beach from the writer house? Sabaraha jauh sih? Berapa jauh sih? Lokasi gitu, tempat pantai tersebut dari rumah mereka, rumah si penulis. Tadi diceritakan ada ya 5 kilometers from where I live.
udah, mana berarti five 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 ini. Nah ini A berarti ya jawabannya. Set. Oke, betul. Nomor 11. When we arrived to the beach, at the beach, we were surprised to see there was hardly anyone there. Ketika kita sampai di pantai, we were surprised, kita tuh dikejutkan dengan tidak ada ya. There was hardly anyone. Maksudnya ini tidak ada seorang pun gitu. Hiji-hiji acan jelema. Nah, the underline word refers to, ini maksudnya adalah kata. Nah, ini kan kata yang digarisbawahi merujuk ke, nah there di sini di mana gitu. There teh di sana gitu kan. Di sana tidak ada orang sama sekali. Nah, di sana di mana? Ya, apakah di sand, di pasir, the beach di pantai, the trip di perjalanan, home di rumah, di situ di kota. Jeng. Ya, pasti di pantai lah. Ya kan, ngobrolkan pantai. Oke, itu saja dulu ya sampai nomor 11. Thank you for watching this video. See you.